然是异火，竟无法看出究竟是异火榜上的哪一种。要的，寇劲，站在我的面前，都逃不出老夫的手掌心。与天地能量互相呼应的地步。试试你的手段。Setelah berhasil menghancurkan formasi gabungan tiga tetua Duzong Paviliun Petir Angin Utara, menggunakan teratai api dan membunuh Hong Tia dengan bantuan boneka iblis bumi, Xiao Yan berpamitan dengan keluarga Ha dan pergi menghindari pengejaran. Dalam perjalanan, Xiao Yan mendengar ada sebuah kompetisi di Gunung Surgawi Pegunungan Tianmu, yang dimana hadiahnya adalah berendam di kolam darah yang dapat membantu seseorang menempuh Dozong. Tidak disangka untuk mengambil kembali harta Paviliun Petir Angin Utara, seorang tetua langsung turun tangan untuk menangkap Xiao Yan. Ia bernama Tetua Fetian. Di sebuah rumah makan, Xiao Yan yang sedang minum tiba-tiba dihampiri Tetua Fetian. Xiao Yan dengan cepat menyerang lalu pergi menjauh. Dalam pelariannya, Xiao Yan berpikir tidak menyangka ditemukan dengan mudah oleh Tetua Fetian. Padahal telah pergi jauh hingga melewati pegunungan dan hutan. Xiao Yan memikirkan cara agar lolos dari kejaran. Dia tahu bahwa melawan elit Dozong Bintang 8 tidak akan menang, kecuali menggunakan terai api. Namun itu kartu terakhir untuk menyelamatkan nyawa. Tiba-tiba Fetian muncul di hadapannya, membuat Xiao Yan terkejut tidak menyangka pergerakannya begitu cepat. Fetian menginginkan 4 gulungan yang telah Xiao Yan dapat dan metode penggabungan api surgawi. Xiao Yan tidak akan dengan mudah menyerahkan metode penggabungan api surgawi. Tian Hou keluar dari cincin penyimpanannya. Fetian terkejut doki yang besar dipancarkan. Ia berpikir bahwa hanya tubuh ilusi saja sudah sekuat ini. Pasti semasa hidupnya sudah di ranah elit Dozor. Tian Hou meminta agar Xiao Yan pergi dan ia akan menghadapi Fetian. Mendengar itu, Xiao Yan dengan segera pergi menjauh. Sekarang Fetian dan Tian Hou saling berhadapan. Fetian dengan kemarahan mengeluarkan doki yang besar hingga seluruh tubuh dan di sekelilingnya dilapisi doki petir. Doki itu memancarkan ke atas langit hingga membuat langit berubah menjadi lautan petir. Kemudian keluarlah sebuah tombak. Sedangkan Tian Hou mengeluarkan sebuah pedang yang diselimuti doki api. Tanpa basa-basi, Tian Hou dan saling menyerang saat kedua senjata mereka saling bertabrakan mengeluarkan aura menakutkan hingga membuat retakan-retakan ruang di sekitar pertarungan. Di sisi lain, Xiao Yan mencari cara agar tidak ditemukan Fetian. Xiao Yan baru tahu bagaimana Fetian menemukannya karena membawa gulungan dari Paviliun Petir Utara. Maka untuk menghilangkan jejaknya, Xiao Yan berpikir untuk merelakan 4 gulungan disebar. Kemudian Xiao Yan membuang 4 gulungan ke arah yang berbeda. Tiba-tiba retakan ruang terjadi, keluarlah Tian Hou hingga terpental jatuh ke tanah. Dengan wajar babak belur, Tian Hou mendekat ke Xiao Yan untuk segera pergi dengan cepat dan ia akan istirahat di dalam cincin. Fetian mengaktifkan teknik pencarian. Menemukan bahwa 4 gulungan telah dibuang menyebar oleh Xiao Yan. Maka untuk mendapat kembali gulungan dan Xiao Yan, Fetian menggunakan teknik tubuh ilusi 3000 petir menciptakan klon. Kemudian tubuh ilusi petir mengejar Xiao Yan. Di sisi lain, Xiao Yan terus terbang menjauh. Ketika Xiao Yan senang, Fetian tidak lagi mengejar. Tiba-tiba Fetian menyerang dari belakang. Dengan cepat Tian Hou menghadang dengan tinju apinya. Ledakan terjadi. Kemudian Tian Hou menyadari bahwa kekuatan Fetian tidak seperti yang sebelumnya. Xiao Yan sadar bahwa itu adalah klon dari teknik tubuh ilusi 3000 petir. Fetian tidak menyangka Xiao Yan dapat mengetahui dengan cepat. Tian Hou langsung menyerang Fetian. Pertempuran terjadi di atas udara, tabrakan menimbulkan ledakan dan retakan ruang di mana-mana. Begitu lama pertarungan belum terlihat Tian Hou akan menang. Xiao Yan berpikir bagaimana cara mengalahkannya. Kemudian Xiao Yan berteriak, "Senior Tian Hou, tolong pinjamkan kekuatanmu kepadaku." Seketika itu, kekuatan doki Xiao Yan meningkat. Kemudian Xiao Yan mengeluarkan api surgawi dan memisahkan api hati jatung dan teratai hijau. Xiao Yan menggunakan api hati jatuh dengan mengubah menjadi wujud 5 naga.
Fei-Tian terkejut bahwa Xiaoyan memiliki api hati jatuh. Kemudian Xiaoyan melakukan serangan dengan naga api hati. Fei-Tian terus menghindar hingga Fei-Tian mengelurkan lingkaran Doke Perisai untuk melindungi. Naga api hati Xiaoyan melilit hingga membakar jiwa Fei-Tian dan hancur.